Itu alasan yang saya dengar 10 tahun yang lalu juga dari pejabat tinggi, ini belum siap. Tapi kalau belum siapnya sudah lewat 10 tahun sampai hari ini juga belum siap, Bapak Presiden kemukakan kan, ini kenapa begitu ya. Nah ini kan berarti keinginan politiknya yang kurang kuat ya untuk membuat itu dirubah ya, dirubah dari sifatnya sekedar menghabiskan anggaran dengan berorientasi hasil. Kalau seandainya menghabiskan anggaran dan tidak berorientasi hasil, tidak mencapai apa-apa gitu. Jadi lebih baik sebetulnya kalaupun ada penghematan, jadi yang paling lucu kan adalah anggarannya habis tapi nggak dapat apa-apa. Lebih baik kan anggarannya memang tepat sasaran, tapi hanya 80% habisnya, yang 20% bisa dibawa ke tahun depan, asalkan anggarannya berorientasi hasil. Itu yang saya pikir harusnya dirubah cara berpikir. Kalau hanya menghabiskan, akan asal-asalan di akhir tahun. Dan itu tidak mencapai hasil udah jelas gitu. Jadi tadi kalau tiba-tiba meledak gitu ya anggaran di akhir tahunnya rapat dinas, perjalanan dinas gitu ya, itu karena tekanan bahwa harus menghabiskan anggaran. Kalau tidak habis nanti dipenalti tahun depan. Itu yang lebih parah lagi gitu ya. Jadi Mhm. dipotong anggarannya tahun depan. Jadi ketakutan kan semua kementerian lembaga menghabiskan. Nah, ini harus dirubah gitu ya. Dan saya sangat sepakat dengan Bapak Presiden, harusnya hasilnya yang ditanya. Mana stuntingnya, berapa orang yang berapa bayi yang stunting menjadi tidak stunting, penurunan rate stunting begitu ya. Juga demikian UMKM, benar nggak uang itu untuk penyuluhan itu efektif? Kalau nggak ya kita rubah caranya gitu ya. UMKM-nya berkembang nggak? Jadi bukan hanya habiskan anggaran penelitian, apa namanya seminar, tapi kan penyuluhan dan seterusnya. Tapi benarkah UMKM kita naik kelas gitu Mhm dari mhm kecil ke menengah, yang dari mikro ke kecil gitu ya? Itu harusnya ukurannya. Ya jadi apalagi anggaran kemiskinan itu walaupun kira-kira kemiskinannya turun, tapi turunnya lambat. Dan oke anggaran pengangguran ketenagakerjaan juga demikian. oke. Jadi artinya tetesan anggaran itu tidak mengena kepada orang yang di bawah, kebanyakan tersangkut di tengah-tengah gitu ya. Prosedurnya itu membuat anggarannya habis di tengah jalan, belum sampai kepada eh, yang harusnya menerima. Nah, Oke. ini yang Mhm. pola penganggaran dan perencanaannya ini harus dirubah untuk kemudian baru BPK bisa mengaudit sesuai hasil gitu. Kalau Ya. sekarang kan belum dirubah seperti itu ya. Jadi apa prosedur itu dirubah dari atas ke bawah ya, dari Mhm mhm APBN mhm. sampai ke daerah. Oke, Jadi baik. harus Harus rentak dan dipaksa semua begitu ya Bu politiknya Nina menurut Anda, siap ya, tidak siap memang harus dipaksa begitu ya, betul, tadi ya ya, harus ya, dari atas secara kemudian nanti bertahap mhm, ke bawah. Secara bertahap harus ada transisi programnya ya, program transisinya ada. Bukan harus semua berubah 100% kan, bisa saja ya. dicobakan 20%, 30% terus sampai bisa 100%. Oke, baik. Ya jadi tentu tahapannya ada, tapi harus Oke. dimulai. Kalau ini kan Mhm nggak mhm. dimulai gitu ya. Jadi Oke, baik. masih Tapi itu yang tadi poin yang ditanya. menarik dari Anda Bu Nina bahwa menurut Anda sendiri sebetulnya tidak apa-apa begitu, tidak terserap sepenuhnya di akhir tahun asalkan tadi yang digunakan juga Betul, efektif begitu ya. Namun ketika kita berbicara terkait dengan daripada efektivitas. dihabiskan. Ya, baik. Ketika kita berbicara terkait dengan efektivitas, tadi Anda menyampaikan juga bahwa kunci utamanya adalah dari willingness secara politik sendiri, gitu ya, seperti apa. Tapi kita tidak akan membahas ke arah sana, Bu Nina, karena akan panjang sekali ketika kita berbicara terkait dengan politik, anggaran, dan lain sebagainya, begitu. Tapi mungkin kita akan fokus kepada tadi sekali lagi efektivitas. Selain tadi ya, mungkin Anda sendiri melihat penggunaan APBN ke hal-hal lainnya ya, seperti misalnya, BUMN sendiri seperti apa? Apakah memang Ya. menurut Anda sudah cukup efektif atau belum efektif juga, Bu Nina? Iya, karena lucu sekali ada perusahaan yang nyaris bangkrut atau yang terus-terusan rugi, kenapa disuntik dana terus gitu kan. Itu pertanyaan untuk BUMN, harusnya alokasi anggaran penyertaan modal negara itu untuk membawa dia ke profit. Jadi harus ada reward dan punishment yang jelas. Dan ini kan eh, agaknya belum jelas-jelas sekali ya. Apa sih Mhm peta mhm. kita tentang BUMN gitu ya. Pertanyaan besar kita tentunya kalau perusahaan itu tidak sehat itu bukan karena bisnisnya atau karena orangnya gitu ya, karena bisnisnya bisa aja sehat. Ya, Mhm. tetapi kok hasilnya enggak, misalnya perkebunan PTPN itu dibandingkan dengan swasta punya, itu kan bisa performance dari swasta lebih bagus daripada PTPN ya. Jadi harus dibanding-bandingkan antar sektor dan itulah PR besar dari BUMN. Yang hari ini kalau kita dengar selalu hanya isu besarnya menyuntikkan modal gitu ya. Ya. PMN, Mhm penyertaan mhm. modal negara. Pertanyaannya apakah penyertaan modal negara itu sukses di dalam mengangkat BUMN itu menjadi profit gitu ya, naik ya profitnya. Atau ya lebih baik memang BUMN itu ya ditutup lalu kita ambil sektor strategi saja yang untuk BUMN, yang lainnya
artinya swasta lah yang akan lebih efektif ya di dalam mengelola sumber daya begitu ya. Nah ini PR-PR seperti itu kalau BUMN sangat rentan, apalagi sekarang dengan ada dana infrastruktur yang besar. Mhm. Ya jadi ada dana perbankan, ada dana infrastruktur yang harusnya dipantau dari sisi hasil lagi gitu ya. Jadi kan orang penyertaan modal negara dari negara itu harusnya menghasilkan profit dari BUMN untuk masuk ke negara Tapi all in gitu. Jadi all bukan menurut sekedar Anda, menyuntik Bu modal. Nina